Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali, kita belajar bersama kembali. Baik, selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, masih dari tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Jadi kita berlanjut dengan pembelajaran yang kelima. Nah, dari pembelajaran hari ini, coba perhatikan betul-betul apa tujuan-tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai ini. Nah, dari pembelajaran hari ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat benda, kita dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan mendengarkan guru membaca teks meniup balon, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mengamati guru mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, kita dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan bimbingan guru kita dapat mempraktekkan variasi gerak pendek tanpa berpindah tempat dengan benar. Dan tujuan yang kelima, dengan kegiatan tanya jawab kita dapat mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Kemudian tujuan yang keenam, dengan kegiatan tanya jawab kita dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Kemudian tujuan yang ketujuh, dengan berdiskusi bersama orang tua di rumah, kita dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Nah, itulah ada 7 tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Nanti kita ambil intisari pembelajarannya, intisari manfaat dari pembelajaran ini. Coba kita amati gambar ini ya. Ada apa di gambar ini? Iya, ada si balon dengan perahu kertas. Nah, mereka berdua bercakap-cakap ya, balon dengan si perahu kertas. Sekarang kita coba dengarkan percakapan mereka. Nah, balon bertanya, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Lalu dijawab oleh si perahu kertas tadi, "Dengan bantuan angin, balon." Lalu si balon bertanya lagi, "Angin? Apa itu angin?" Lalu perahu kertas menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Ya, dia bertanya kepada si balon juga, "Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Lalu dijawab oleh si balon, "Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Nah, kemudian si perahu kertas mengatakan, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, bagus sekali percakapan mereka berdua ya, si balon dengan si perahu kertas. Nah, nanti coba kalian berdua-dua dengan temanmu praktekkan di depan kelas ya, siapa sebagai balon, siapa juga yang sebagai perahu kertas. Nah, dari percakapan mereka berdua ini, sekarang teacher tanya, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Mengapa balon bisa menggelembung? Lalu pertanyaan yang nomor 3, apa itu angin? Apa itu angin?
Pertanyaan yang nomor 4, apakah udara dan angin sama? Apakah udara dan angin itu sama? Hari ini kita juga akan melakukan kegiatan untuk mengetahui sifat-sifat dari benda. Nah, di sini sifat-sifat benda, bahan yang akan kita butuhkan adalah balon dengan kertas plastik bening. Jadi balon dengan kertas plastik bening. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon tadi dengan karet. Kemudian yang kedua, kita tiup juga kantong plastik bening tadi, kita tiup. Setelah itu mulut plastik tadi kita ikat juga dengan karet. Kita amati keduanya, ya, balon dengan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balonnya? Bagaimana juga bentuk kantong plastik? Ya, bagaimana kesimpulanmu dengan melihat keduanya ini? Balon ketika ditiup, ya, lalu diikat mulut balon dengan karet. Plastik juga gitu, plastik bening. Kita tiup tadi ya, lalu kita ikat mulutnya. Nah, kesimpulanmu bagaimana menurut kamu? Nah, bagus ya. Jadi sama-sama karena ada udara di dalamnya, jadi dia menggelembung. Nah, itu pertanyaan teacher tadi ya. Sebutkanlah beberapa benda yang memiliki sifat yang sama dengan balon. Itu tadi salah satunya, yaitu plastik bening tadi yang ditiup, ya, kita ikat. Itu sama dengan balon, sama-sama menggelembung. Sekarang kita lanjutkan dengan bacaan. Ini ada teks bacaan, ya. Teacher akan bacakan, coba kalian dengarkan. Nah, judulnya meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, balon udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini tadi bacaan ini ada hubungannya dengan pengamatan yang kita lakukan tadi, ya, antara balon dengan antara balon dengan plastik bening, ya, kantong plastik bening. Nah, teacher ulang sekali lagi bacaannya ya. Judulnya meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon, begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang kalian coba baca sendiri. Bacalah dengan baik, dengan jelas. Ya, coba kalian baca sendiri sampai selesai. Nah, setelah kita selesai membaca tadi, teacher ada beberapa pertanyaan tentang balon ini. Ya, yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Udara memang tidak bisa dilihat, ya. Nah, udara itu bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat. Ya, kita bernafas itu menghirup udara, juga menghembuskan udara. Menarik nafas dan menghembuskan nafas, itu yang keluar dari diri kita adalah udara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Nah, tadi dikatakan saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Nah, lalu balon itu akan menggelembung, ya, karena udara menekan balon ke segala arah. Jadi jawabannya,
Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Jadi udara itu akan menggelembung, ya, balonnya akan menggelembung karena berisi udara. Ya, udaranya menekan balon ke segala arah. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik bening tadi? Jawabannya sama, ya. Kantong plastik akan menggelembung karena udara di dalam kantong plastik itu menekan kantong plastik ke segala arah. Dan bentuknya juga menyesuaikan dengan wadahnya. Kalau tadi udara dimasukkan, ditiupkan ke balon, bentuknya seperti balon. Ditiupkan ke kantong plastik bening tadi, bentuknya juga seperti kantong plastik, ya. Nah, pertanyaan yang nomor 3, apakah sama ketika udara ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Maksudnya, apakah sama bentuk udara di dalam balon dan di dalam kantong plastik ketika ditiupkan tadi? Nah, pasti tidak sama karena dia bentuk balon sudah berbeda dengan bentuk kantong plastik. Tapi kalau sama-sama bentuknya bulat, kantong plastiknya bulat misalnya, nah jadi agak berbeda ya, sama-sama menggelembung, hanya bentuknya berbeda. Nah, pertanyaan nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara itu? Bagaimana menurutmu sifat udara? Ya, udara itu sifatnya mengikuti wadahnya. Kalau kita tiupkan ke balon, bentuknya menyerupai balon, menggelembung. Ditiupkan ke kantong plastik seperti kantong plastik. Ini juga ada bacaan yang lainnya, yaitu yang menceritakan tentang aturan, ya, aturan. Apa bacaannya? Sekarang kita perhatikan. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipenuhi, harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini bacaan yang berikutnya ya. Nah, di sini tidak ada judulnya, tapi semacam bacaan yang memberikan pesan kepada kita. Katanya, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah Beni, ya. Nah, kita coba lihat aturannya. Di sini dituliskan aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19 belajar dengan rajin. Lalu aturan yang ke-8, pukul 21 tidur. Nah, itulah contoh aturan yang ada di rumah Beni. Nah, sekarang bagaimana dengan aturan yang ada di rumahmu? Pasti masing-masing aturan itu berbeda. Di rumah Beni dengan di rumahmu. Berbeda juga dengan di rumah teacher. Berbeda juga dengan aturan di tempat teman kita yang lain. Nah, ini ada contoh aturan, ya, contoh beberapa aturan di rumah. Coba kalian berikan centang, ya, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi ada beberapa kegiatan, di situ ada kolom perlu dilakukan. Kalau perlu dilakukan, beri tanda centang di kolom itu. Lalu ada kolom satu lagi, tidak boleh dilakukan. Nah, nanti yang kegiatan yang tidak boleh dilakukan, berilah centang di kolom tidak boleh itu. Nah,
Contoh yang pertama, menonton sampai larut malam. Larut malam itu sampai tengah malam orang sudah tidur semua, kita masih juga belum tidur. Ya, larut malam. Jadi kegiatan yang pertama tadi menonton sampai larut malam. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian kegiatan yang kedua, membantu ayah dan ibu. Menurutmu perlu dilakukan atau tidak boleh? Nah, jadi tadi yang pertama, menonton sampai larut malam itu tidak boleh dilakukan. Ya, karena kita kalau tidur terlalu larut malam itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Ya, kita tidur harus cukup. Ya, kita tidur paling tidak 8 jam satu hari. Kalau kurang tidur kita nanti akan menyebabkan kita menjadi mengantuk, lalu badan kita juga loyo, lesu, tidak segar, ya. Akibatnya karena seperti itu kita malas melakukan sesuatu atau belajar misalnya, ya. Nah, jadi yang pertama tadi menonton sampai larut malam tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Nah, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Iya, perlu dilakukan. Yang ketiga, mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR ini itu perlu dilakukan atau tidak boleh? Nah, yang keempat, bermain dengan curang. Menurut kamu nih, bermain dengan curang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Lalu yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Jadi yang nomor 5, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Harus perlu, ya. Kita harus minta izin kalau mau pergi ke suatu tempat supaya orang tua tidak cemas mencari kita. Di mana kita ini? Kok tidak kelihatan, tidak ada di rumah? Nah, tapi kalau kita minta izin, pasti ayah dan ibu tahu, oh sudah sore belum pulang, dia masih di sana karena tadi minta izin sampai jam sekian. Nah, jadi orang tua merasa senang, tidak cemas-cemas, ya. Dan kalau ada apa-apa juga, nah orang tua bisa melakukan tindakan yang baik untuk kita. Nah, sekarang coba tugas kamu, buatlah aturan di rumahmu. Sama tadi seperti contoh aturan di rumah Beni. Ya, bangun pagi pukul 5, setelah bangun pagi merapikan tempat tidur, dan seterusnya. Coba kalian buat di situ aturan-aturan di rumahmu. Baiklah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan tadi, ya. Kita sudah mengamati, kita sudah tahu apa kegunaan udara, apa kegunaan angin, dan kita juga sudah tahu aturan-aturan. Nah, dalam hidup ini kita harus ingat aturan-aturan. Kalau kita tidak mematuhi aturan, berarti hidup kita akan berantakan, ya. Baik, semoga nanti jadi pembelajaran bagi kalian, ya. Sampai jumpa. Bye.